Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kabarnya hari ini baik-baik ya semuanya. Oke, kita kembali lagi ke mata pelajaran saya yaitu PJOK. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dan bersilakan. Ya, ketika selesai, alhamdulillah kita ucapkan syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bertemu kembali ke mata pelajaran sehari pada pagi hari ini. Kita sekarang sudah masuk dalam bulan suci Ramadan ya, sehingga kalian ibadahnya lancar sampai akhir nanti. Buat yang tidak menjalankan, semoga kalian juga diberi kesehatan juga. Oke, ini kita masuk ke pertemuan ke-6-nya untuk dari di mata pelajaran ini, yaitu kita masuk ke bela diri. Ya, apa sih itu bela diri, Bu? Jadi seni bela diri adalah suatu kesenian yang muncul sebagai cara bagi seseorang untuk mempertahankan diri. Perkembangan bela diri ini berawal dari medan perang. Seni bela diri ini terdapat di mana-mana. Nah, jadi mula bela diri ini ada itu karena adanya sebuah medan perang ya. Jadi diadakanlah sebuah bela diri untuk menyelamatkan diri kita sendiri yang pertama. Nah, nanti kalau misalnya kita udah bisa bela diri, kita bisa menyelamatkan orang lain gitu kan. Nah, terus di setiap negara ini memiliki bela diri masing-masing. Contohnya seperti kungfu dari negara Tiongkok, terus jiu-jitsu dari Jepang, taekwondo dari negara Korea, capoeira dari negara Brazil, terus pencaksilat sendiri dari negara Indonesia. Nah, pada bab ini akan menjelaskan tentang pencaksilat. Pasti kalian udah nggak asing lagi kan tentang pencaksilat itu. Mungkin di pelajaran kelas 1, kelas 2 kalian sudah pernah belajar materi ini. Nah, tapi kalian tuh belum tahu pencaksilat itu apa, itu di mana. Nah, pencaksilat itu adalah seni bela diri tradisional yang berkembang di Indonesia yang namanya pencak, itu digunakan di Jawa gitu kan. Dia berasal dari bahasa Jawa. Terus sedangkan di silat itu digunakan di Sumatera, Semenanjung, Malaya, dan Kalimantan. Nah, istilah pencak ini lebih mengedepankan unsur seninya, penampilan keindahan gerak, sedangkan si silatnya ini adalah inti ajaran bela diri dalam pertarungan gitu. Nah, terus pencaksilat ini adalah gerak keindahan dengan menghindar yang disertakan gerakan pencaksilat tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di luar negara, di kawasan Asia Tenggara khusus udah kayak terkenal gitu. Nah, di sini ada aktivitas pembelajaran gerak spesifik pencaksilatnya. Nah, di dalam seni bela diri pencaksilat ini, kamu akan mempelajari tentang gerak spesifik, yaitu tentang teknik dasar gerak pencaksilat, terus pencaksilat termasuk olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia. Terdapat keberagaman perguruan gitu kan. Pencaksilat yang memiliki teknik dan istilah masing-masing. Jadi setiap misalnya kan kayak kalian tahu ya pencaksilat itu pasti kayak banyak gitu kan, kayak perguruannya dan setiap perguruan itu sama seperti taekwondo, maksudnya kayak ini karate itu kan ada intamas, impado, nah yang model itu mirip-mirip kayak gitu juga kok untuk di silat ini juga kayak gitu, beda perguruan gitu. Tapi istilahnya ini juga agak beda-beda, namun tekniknya itu sama aja gitu, tapi istilahnya dia misalnya kayak jurusnya misalnya kayak pukulan ini, pukulan itu tuh kayak ada bedanya gitu, penyebutannya mereka gitu. Nah, untuk menjadi pesilat berprestasi tidaklah mudah, kamu harus latihan rutin ya. Jadi kalau kamu punya cita-cita nih ya kan,
kayak ngerasa ini olahraganya kayaknya enak deh, ini bagus ini buat saya ini kan orangnya apa namanya suka jalan sendiri nih kalau malam-malam gitu, ini bagus nih cocok nih buat saya, jadi saya apa namanya bisa menjaga diri saya sendiri tanpa harus bantuan orang lain. Jadi kalian belikan nih Pancasila, terus akhirnya kalian pengen tuh jadi atletnya. Nah kalian harus utamain yang ini, yaitu pertama harus rajin latihan, terus juga belajar keras gitu kan, terus juga adanya disiplin saat kalian latihan. Jadi latihan itu bukan cuma kayak ya udah aku datang latihan gitu, tapi kalian tuh nggak tepat waktu misalnya, terus tuh kalian latihannya cuma 1 hari dalam seminggu, ya susah buat berkembangnya gitu ya kan. Terus dan juga kalian tuh harus ada bimbingan dari pelatih atau seorang gurunya ya, jangan kalian latihan sendiri terus hafal gitu kan. Mungkin bisa gitu, tapi kalian ya cuman kayak untuk basicnya aja gitu. Nah, terus selain itu pesilat ini harus didasari dengan mental yang baik gitu ya, disiplin, terus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus memiliki kepribadian, pola hidup teratur dan sifat pembela kebenaran. Nah, maksud pembela sifat pembela kebenaran ini maksudnya ketika kalian ya ada orang yang kayak kesusahan ya, kayak dia tuh habis dibegal gitu, misalnya dia dibegal terus kalian tuh membela dia seperti itu. Jangan jangan lakuin pencaksilat ini saat kalian kayak aku benci nih sama dia padahal dia tuh nggak ada salah apa-apa, terus kamu tuh langsung hantam dia pakai virus silat. Nah itu tuh, nah ini yang tidak dibenarkan di dalam sebuah pencaksilat ini gitu. Jangan apa namanya melakukan pencaksilat ini dengan egomu aja gitu. Nah, terus dalam bab ini akan mempelajari tentang variasi kombinasi gerak spesifik pencaksilat. Pasti kalian juga teman-teman sudah tahu kan dasarnya pencaksilat gimana, terus gerakan misalnya gerakan pukulan yang benar itu gimana, gerakan pisang itu gimana, gerakan dalam gimana. Nah, tapi saya mau ngulang kembali sedikit. Oh ya, sebelumnya di sini ada 4 kategori juga dalam pencaksilat. Nah, kalian tahu nggak sih, kalian pikir mungkin pencaksilat itu cuma kelai-kelai itu, Bu? Enggak, di sini ada 4 kategori ya. Di sini pertama ada kategori tanding, ada kategori tunggal, ada kategori ganda, dan kategori regu. Nah, yang pertama, kategori tanding ini memperlihatkan 2 orang sudut yang berbeda antara merah dan biru, yang biasanya kayak sabuknya atau kayak yang biru itu kayak apa namanya bajunya atau apa gitu kan, yang pokoknya dia membedakan antara merah dan biru gitu. Nah, terus yang selain serang untuk meraih sebuah kemenangan. Serangan sudah pasti menggunakan kaedah-kaedah yang ada di dalam pencaksilat seperti misalnya pukulan, ada elekan, terus tuh ada tendangan, kayak gitu-gitu kan. Dan peraturan yang telah ditetapkan panitia pertandingan. Nah, pada kategori tanding terdapat pembagian kelas. Jadi misalnya gini, ketika saya berat badannya misalnya 55, nah berat badan saya main sama orang yang 70 kilo nggak bisa. Jadi kita termasuk kelas-kelasnya misalnya ada kelas yang kayak kelas apa namanya untuk 50 sampai 55, nanti ada yang 60 sampai 65. Jadi itu dia tuh berdasarkan kelas-kelas untuk berat badannya gitu. Jadi ketika misalkan pertandingan ya, pertandingan untuk yang kategori tanding ini, jadi kalian harus benar-benar menjaga berat badan kalian. Ketika kalian ini ambil nomor yang ambil kelas yang misalnya kalian 50 sampai 55 nih. Berarti kalian tuh harus stop di 50 atau 55. Ya minimal kalian tuh 53 lah di tengah-tengahnya itu kan supaya kalian tuh di amannya. Nah, tapi kan misalnya kalian ini mau bertanding nih kan, dia harus apa namanya harus timbang dulu. Jadi nggak boleh langsung misalnya untuk kemarin misalnya apa namanya pas briefing atau pas mesti ini apa namanya simulasi gitu, misalnya cuma di situ doang, enggak. Jadi itu tuh nggak cuma untuk simulasi doang, tapi pas lagi pertandingan itu berapa menit pertandingan kalian harus timbang dulu gitu. Jadi kalau misalnya badan kalian melebihi batas kelas kalian nggak bisa main. Jadi kalian tuh kayak di WO gitu, jadi maksudnya udah menang dulu ya gitu. Nah, terus yang keduanya ada kategori tunggal. Kategori tunggal ini hanya mengaturkan seorang pesilat yang melakukan jurus seni tunggal atau wiraloka
Unsur tambahan sangat dapat dirasakan pada kategori tunggal karena memang pesilak harus melakukan gerakan yang mantap benar sesuatu serta harus sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Jadi tunggal ini lebih ke menampilkan seninya dia gitu lah, kayak gerakan dari yang ini yang gitu kan. Nanti kan ada kok videonya gitu. Mungkin yang pesilat sudah tahu nih gimana caranya gitu kan. Ini ada jurusnya gitu ya. Terus untuk kategori ganda, itu kategori ganda ini mirip dengan kategori tanding dengan jumlah pesilat yang itu 2. Nah, tetapi yang bertanding dalam kategori ini adalah berasal tim yang sama. Jadi ini satu tim gitu ya. Terus mereka meragakan kemahiran dalam teknik serang bela. Nah, itu mirip juga kayak dia menampilkan seni juga kalau ganda ini. Nah, kalau untuk kategori ini dilakukan oleh 3 pesilat. Nah, kalau tadi kan ganda ini kan 2. Nah, ini untuk 3 yang begini. Nah, mereka menampilkan jurus baku secara bersamaan. Ketiga pesilat ini melakukan gerakan dengan mantap, penuh kejiwaan, serta kompak dengan tangan kosong. Jadi dia tidak menggunakan kayak tongkat seperti tunggal kan biasanya pakai tongkat, terus dia pakai apa namanya parang juga kan. Tapi kalau untuk kategori ragu ini dia tidak menggunakan apapun. Jadi dia hanya menggunakan tangan kosong gitu aja. Dan dia kompak gitu bertiga gitu. Oke, masuk ke materi, kembali ke materi. Untuk aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi gerak sehat, yang pertama itu ada aktivitas, pembelajaran, variasi, dan kombinasi gerakan rangkaian tunggal. Nah, pertama-tama ini adalah basic banget ya. Kalian tuh harus tahu dulu gimana cara kuda-kuda yang benar dalam pencak silat. Nah, kuda-kuda di sini itu macam-macam, gak cuma kalian itu cuma berdiri. Terus kalian cuma kayak udah berdiri tegak gitu ya, terus tangan di samping kayak gitu. Nggak cuma kayak gitu, jadi tuh untuk mempertahankan misalnya kalian ini dalam suatu pertandingan gitu kan, kayak tadi tanding gitu 1 lawan 1. Ketika kalian itu posisinya hanya seperti ini atau mungkin ini, tapi kelebaran, misalnya posisi ini ya, misalnya kelihatan nggak kan Pak muka saya. Nah, terus kalau misalnya saya berdiri kayak gini, sama berdiri kakinya itu agak dibuka seperti kuda-kuda tengah itu beda ya. Saat didorong, saya masih bisa bertahan gitu. Nah, terus kalau misalnya saya berdirinya kelebaran juga, saya kelebaran gitu, ini mudah untuk jatuh gitu. Jadi kalian untuk kuda-kuda pertamanya kalian harus merasakan nyaman dulu, merasakan nyaman, terus tuh merasa kayak wah ini udah ini nih apa namanya udah kuat nih saya. Nah itu udah yang namanya kuda-kuda. Nah untuk posisi awal yaitu tempatkan berdiri tegak ya dari tegak seperti ini. Terus kedua tangan mengepal di pinggang, bagian sini. Buat kalian yang lagi di rumah boleh banget kalian praktekin. Ayo kita semua berdiri terus ngelakuin kuda-kuda yang benar seperti apa. Ini basically banget kalian pasti mungkin kalian SMP kelas 1, kelas 2 itu udah pernah dapetin ini gitu. Nah mungkin ada juga yang lupa gimana caranya. Jadi makanya kita lakukan lagi untuk firstnya ini yaitu kuda-kuda. Nah yang terus yang kedua ini latihan kuda-kuda tengah seperti yang digambarnya. Nih kuda-kuda tengah, posisi badan masih agak tegak, namun posisi kaki dibuka selebar bahu, ya. Dan posisi tangan masih sama mengepal dan kaki agak ditekukan ya. Jangan cuma lurus ini aja. Nah, terus latihan kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping itu seperti yang ada di gambar di sini. Nih, kuda-kuda samping posisi badan masih sama. Terus, namun posisi kaki kanan agak ditekuk, jadi agak kayak merah gitu. Terus posisi kaki dipanjangkan ke kiri dan posisi tangan masih mengepal di samping. Ini untuk posisi kuda-kuda samping. Kalau misalnya kiri gimana Bu? Ya udah tinggal ini. Ini aja. Mudah kan? Nah, terus yang terakhir ada latihan kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang seperti yang tadi depan. Jadi berat badan kalian ini menumpuk ke belakang. Jangan kayak gini. Kakinya udah ditekuk ke belakang,
tapi berat badan kalian di depan. Berat badan kalian harus di belakang seperti ini. Dan tangan kalian tetap mengepal ke samping. Nah, sudah tahu kan gimana kuda-kuda yang benar di dalam pencaksilat di sini. Ini posisi siapnya ya. Ini. Oke, lanjut. Di sini ada aktivitas pembelajaran jurus kedua. Nah, jurus kedua ini posisi awal tegak ya, begini. Kalian yang di rumah harus ikutin ya, supaya kalian paham sedikit gitu kan tentang apa namanya basic-basicnya kan. Buat kalian juga, apalagi buat para wanita lain yang buat nanti jaga diri kalian sendiri dari orang jahat. Kita nggak tahu kapan datang orang jahat itu, gitu kan. Nah, untuk posisi awal tegak, kedua lutut agak ditekuk, dan kedua tangan mengepal samping badan. Sama seperti yang tadi. Saat hitungan 1, kaki kanan kalian melangkah ke samping, bersamaan saat tangan dipukul. 1. Ya. Nah, terus hitungan kedua, tarik lengan bersamaan seperti sikap awal sambil menarik tangan seperti sikap awal. Jadi bisa gini. 1, 2, balik. 1, balik, 2, balik, gitu ya. Nah, terus hitungan ketiga, kaki kiri kalian, ini masih posisi awal ya, kaki kiri kalian melangkah ke samping kiri. Jadi kan kita ke kanan ya. Sekarang saya ke kiri. Ke kiri, samping kiri bersamaan dengan satu tangan dipukul ke depan lurus. 1, 2, 3. Baru 4 ditarik kembali semula. Oke, bisa ya. Kita coba pelan-pelan 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, udah ngerasa kayak, wah nyaman ini Bu, udah enak aja nih. Nah, terus kalian akan kembali melakukan gerakan itu berulang-ulang sampai kalian tuh kayak bisa sampai ngerasa kayak nanti kalau misalnya udah benar pukulannya tangannya begini ya, di depan arahnya yaitu ulu hati teman kalian. Ini masih sedikit sebenarnya, tapi ini sasarannya itu di ulu hati. Jadi ketika kalian kayak gini, kalau udah benar, udah ngerasa benar ininya, udah ngerasa benar ininya kan, kalian pakai tenaga gitu kayak gitu ya, bisa kan? Nah, coba aja. Oke, lanjut. Di sini ada aktivitas pembelajaran jurus ketiga. Nah, jurus ketiga ini dia pakai kuda-kuda samping. Tadi kan kita pakai kuda-kuda tengah ya. Nah, kali ini kita pakai kuda-kuda samping. Nah, untuk kuda-kuda samping seperti yang tadi saya sudah jelaskan, posisi awal berdiri tegak, terus rapatkan dan lutut kaki agak ditekuk kedua tangan siaga di depan dada. Sini. Nah, terus hitungan 1 langkahkan kalian ke samping kanan seperti ini. Ya, oke, kita coba ya. Saya juga masih belajar kok, tenang aja. Nah, untuk hitungan 1, langkahkan kaki kanan kalian ke samping. Ini berat badannya ada di sebelah kanan. Kan? Kalau misalnya kita ke kanan, berat badannya di kanan. Kita ke kiri, berat badannya di sebelah kiri. Paham ya? Nah, terus hitungan 1, langkah kanan bersamaan lutut agak direndahkan dan tangan kiri memukul. Berarti 1. Ini ulang ya, 1. Ini berat badannya ke samping. Baru angkatkan kayak gitu ke samping kiri bersama dengan lutut agak direndahkan dan tangan kiri memukul. Terus kalau misalnya 2, berarti ini baru ini. Kalian harus belajar kayak jangan langsung kayak saya kiri gitu, jangan bersamaan, gerakannya agak sedikit aneh gitu. Kalau misalnya yang mau belajar tuh kita yang pertama itu kuda-kudanya dulu dibenarkan kayak set, baru set, gitu kan, kembali
ke kiri baru tangannya main pegangan kayak bareng-bareng, kayak dilihatnya tuh agak nggak gimana ya, agak aneh aja gitu. Dibiasain aja dari ingat kuda-kudanya dulu, kalau misalkan mau pindah kuda-kuda dulu dibenerin, baru tangan set gitu misalnya. Macam-macam pukulan tuh macam-macam ya di sini. Ada pakai pukulan depan, pukulan atas. Pukulan atas ini sasarannya apa sih Bu? Sekalian tuh tujuannya untuk membuka, terus bawah, bagian bawah kan. Terus kalau ulu hati, terus ada juga pukulan dia leher. Pasti ini kan, gitu. Macam-macam ya. Kita yang basic-basic aja, yang easy-easy aja. Oke, yang D ini ada aktivitas pembelajaran jurus keempat, yaitu posisi awal berdiri tegak, terus lutut kaki dirapatkan, dan lutut agak sedikit ditekuk, tangan siaga di depan. Itu posisi awalnya, seperti tadi posisi awal kayak gini. Oke, terus hitungan 1, langkahkan kaki kiri ke depan, bersamaan memukul menggunakan tangan kanan ke depan, bersamaan menggunakan tangan kanan ke arah bawah. Jadi kayak misalnya kaki kiri, berarti mukulnya tapi arahnya bawah ya. Jadi kayak misalnya 1, set. Terus kalau untuk kedua, kayaknya nggak bakalan, mungkin saya ngadep sini ya enak. Kadang nggak sempat saya. Nah untuk hitungan kedua, kan ini kan saya 1. Kedua saya putar, baru saya tendang. Kayak gitu. Nah terus hitungan ketiga itu, saya habis dari tendangnya. Gitu. Saya balik, saya kembali lagi kayak gini. Nah terus sekarang saya kaki kanan, pukul, baru saya balik lagi, baru saya tendang pakai gitu. Nah kalian lakukan berulang-ulang lagi. Ini lebih ribet ya, tadi kan cuma pukulan doang. Kalau ini dari pukulan, terus tendangan, terus kembali ke awal lagi, pukulan, tendangan, terus kembali ke awal lagi. Tuh, sampai kalian tuh bisa lancar, benar tuh gerakannya. Oke, yang kedua di sini ada aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi. Nah, aktivitas pembelajaran menggoyahkan pertahanan lawan. Ini agak sedikit riuh ya memang gerakannya itu. Jadi pertama dari sini, jurus yang tadi kita udah lakuin untuk kuda-kuda awalnya, terus kita melakukan sama seperti tadi, pukulan, baru kita lakukan ini, sudah pukulan gini kan, terus kita gini, baru tendangan, diputar gitu ya, seperti ini. Melakukan awalan, pukulan, baru siap untuk elakan. Jadi kayak ini elakan ya, ini ketika ini elakan sih, maksudnya pukulan juga di belakang kayak gitu. Untuk bagian sasarannya muka, gitu. Kayak gitu ya. Nah terus untuk yang terakhir ini tendangan kalian, tendangannya untuk menutupnya. Oke lanjut, di sini ada aktivitas pembelajaran melakukan serangan pendahuluan. Nah, serangan pendahuluan itu kalian melakukan serangan nih, misalnya pilihlah pasangan yang seimbang. Jadi ini kalau tadi kan kita masih sendiri-sendiri lah ya, masih kamu sendirian atau apa. Tapi di sini kita harus butuh teman atau lawan kalian. Misalnya adik kalian lah, tapi kan kami di rumah ya kita buat main-main aja. Tapi kalau misalnya udah ngelakuin latihan yang benar, kalian harus punya pasangan yang seimbang, yang tingginya sama, terus yang berat badannya sama, gitu. Terus berdiri berhadapan dengan jarak 1 meter, seperti di contoh gambar ini. Terus lakukan gerak memukul secara perlahan setelah gerakan sudah bagus, baru diberikan kekuatan. Jadi kalian, ini misalnya kamu yang menyerangi, terus teman kamu berhadapan di depan kamu, dia siap pasang, kan? Terus mulailah kalian menyerang dia.
ini pakai pukulan depannya, yaitu bulu kaki kalian seperti ini. Ini misalnya kayak kamu yang pakai baju kerja, terus ini teman kamu atau adik kamu gitu ya. Nah, kamu ngelakuin nih sebuah pukulan ke arah ulu hati. Ingat ya, ulu hati. Kalian gimana ulu hatinya? Nah, di situ, terus nanti teman kamu siap untuk melakukan elakan. Elakannya gimana Bu? Elakannya begini, atau begini gimana? Jadi kalau misalnya kan ada pukulan masuk kan, kalian langsung tangkis dari bawah ke atas. Jadi kayak saya dia masuk gitu ya, dan tangkis gitu, tangkisnya dari begini, ini. Jadi kalau misalnya untuk latihan pertama kalian maju, mundur latihan gitu aja sih, supaya kayak melancarkan kuda-kuda kalian, terus tuh pukulan kalian. Nanti kalau misalnya udah merasa kayak, oh ini benar nih pukulan saya ini benar nih, tepatnya di sini, di ulu hatinya di sini. Udah, kalau udah merasa benar, kalian lakuin dengan tenaga. Tenaga maksudnya supaya kayak biar bertenaga gitu, biar kayak merasa kayak yang saya pukul ini. Tapi kalau untuk latihan aja ke teman kalian jangan terlalu keras, kesian gitu kan, nanti malah teman kalian kapok diajak latihan gitu. Kayak aja sih, kayak pertama-tama tuh kayak pelan dulu, ngerasain dulu benar atau enggak teman saya ini. Nanti kalau saya udah nyaman, udah bagus, ya udah langsung pakai tenaga kayak gitu. Oke. Nah, lanjut di sini ada aktivitas sebagai mengelak dari tendangan. Nah, mengelak itu mengelak dengan cara menyeret langkah ke berbagai posisi. Seperti itu. Jadi, misalnya nih, gini kan, saya posisinya gini, siap. Baru kaki kanan saya menyeret ke kanan, misalnya. Baru ini bareng gini. Set. Kalau saya kiri, set. Biasanya begini sih. Tapi ketika kayak pandangan itu berbagai arah, melakukan arahkan diri itu. Dengan memiringkan badan kalian. Oke, lanjut di sini ada aktivitas pembelajaran mengelak dari tendangan lawan. Nah, latihan ini dilakukan secara berpasangan lagi. Jadi pasangan yang tadi misalnya udah lancar tentang yang tadi sebelumnya. Lanjut nih ke tahap yang ini, yaitu mengelak dari tendangan lawan. Itu latihan dilakukan secara berpasangan ya. Teman kamu melakukan sebuah tendangan nih. Nah, terus kamu siap untuk melakukan elakan. Nah, seperti yang sudah saya contohkan tadi, kamu siap melakukan elakan. Oke, jadi kalau misalnya udah ngerasa kayak, oh bisa saya Bu, ya udah gantian gitu, teman kamu lagi yang melakukan elakan lagi, gitu, yang tendang dia. Gitu. Oke, lanjut di sini ada aktivitas pembelajaran menangkis tendangan. Nah, kalau tadi kan mengelak, kalau ini kita pakai menangkis. Nah, lakukan latihan secara berpasangan sama seperti tadi, terus lakukan sikap pasang untuk awalannya, terus saat tendangan datang dari samping kirimu, seret langkahmu dan memiringkan tubuh ke kanan sambil membebaskan tendangan menggunakan tangan kiri. Mungkin saya teman-teman udah ngelakuin tendangan, terus kamu lakukan kayak apa namanya, membebaskan badannya gitu ke dia. Terus gerakannya dilanjutkan gerakan serangan kembali. Jadi kayak misalnya kamu udah dapat kayak tadi dia nendang, terus kayak begini, terus kamu ambil tangannya yang sebelah kanan ini, kamu ambil tangannya, baru kamu tendang. Gitu. Di sini ada aktivitas pembelajaran menangkis tendangan lawan. Nah, posisinya adalah latihan ini dilakukan secara berpasangan, pilih pasangan yang seimbang denganmu, lakukan sikap pasang. Jadi, ini maksudnya serang deh, bukan tendang lawan. Jadi ini maksudnya kalian pertama-tama kalian harus bersikap pasang seperti tadi, tapi ini lebih ke untuk tanding. Jadi kaki kirinya maju, terus kan sikapnya seperti ini. Beda ya, kalau sama karakter taekwondo, dia harus begini tangannya. Untuk sikap awal ini.
Ya. Nah, terus pukulan tangan kanan lawan ditangkis dengan tangan kanan ke arah luar, dan tangan yang digunakan menangkis langsung pukul ke hidung lawan. Jadi misalnya teman kamu ngaku pukul pak gitu kan, terus kamu nangkis set dan langsung kamu pukul pak bagian muka, selainnya muka atau hidung musuh gitu. Jadi ini modelnya kayak saat kamu melakukan tangkisan terus kamu melakukan sebuah serangan lagi. Jadi ketika kamu misalnya diserang, tangkis nih, terus kalian serang balik. Tuh. Nah, di sini ada video pembelajaran untuk kategori tanding ya. Karena waktunya mepet, biar kalian bisa lihat semua contohnya. Nah, ini untuk kategori
Cukup ya untuk videonya. Kalau misalnya kalian mau lihat kelanjutannya untuk fullnya gimana, kalian bisa cari aja di YouTube tentang apa namanya, kategori tunggal, kategori kambing, kategori ganda, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk eh, mata pelajaran saya pada pagi hari ini mungkin cukup ya, maafnya juga udah menunjukkan memang udah harusnya habis. Eh, Semoga kalian bisa paham dengan materi saya dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari kalian. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.